Hehehe, Abao. Abao, kamu keluar dulu ya. Banyak gelembung, hahaha. Bocah bodoh ini, wajahnya tampan. Badannya juga bagus. Sayang sekali, 3 tahun lalu dia menyinggung seseorang. Dipukuli sampai jadi bodoh. Abao, siapa yang main gelembung? Kakak akan main game yang lebih seru denganmu. Game yang lebih seru lagi? Apa itu? Hahaha. Kau mengerjaiku? Aku juga akan mengerjaimu. Ah. Was, aduh, memang benar-benar bodoh. Jukuan. Kuan. Zhao Daxiong, kau datang untuk apa? Menurutmu? Hahaha. Aku cuma akan menindas yang menghitung dan memungut. Oh, kau Sukia. Selama ini sok alim di depanku. Tak kusangka di belakangku kau main gila. Kalau mau laki-laki bilang saja padaku. Orang bodoh mana paham? Hahaha, kau tidak boleh mengganggu Susen. Hahaha, apa yang kau lakukan? Zhao Daqiong, lepaskan aku. Jangan ganggu Susen. Bukan, jangan ganggu Susen. Aku pergi, Erbao. Apa ini? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Seribu tahun sudah. Tak kusangka keturunan Dewa Gunung sepertiku. Ternyata jatuh ke titik ini. Dewa Gunung? Aku ternyata keturunan Dewa Gunung? Bagus. Hari ini aku akan wariskan kekuatan Dewa Gunung padamu. Semoga kau bisa mengembalikan kejayaan keturunanku. Gadis di mimpiku itu ternyata leluhurku. Dia menyembuhkan penyakitku, dan juga mewariskan kekuatan Dewa Gunung. Dengan warisan Dewa Gunung ini, bukankah aku tak terkalahkan? Siapa lagi yang berani menggangguku nanti? Pasti akan kupukul pantatnya. Dan juga Wu Shengliang, Zheng Roro. 3 tahun lalu, kalian demi pasien Mongolia spesial dari RS, kalian malah membuatku jadi idiot. Tapi aku tak akan pernah menyerah. Hahaha. Tidak. Lepaskan, ini kamarku. Keluar. Abao. Menyerah tidak? Menyerah? Masih berani ganggu Song Xuanji? Tidak berani lagi? Dasar idiot besar, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu begitu. Untung ada kamu. Kalau tidak, kakak. Tenang saja. Aku sudah mengusirnya. Ada aku kok. Abao. Kamu tidak idiot lagi. Tadi pas aku sama kamu, dalam mimpi ada kakak cantik menyembuhkan kegeblekanku. Oh, kakak cantik itu? Apa secantik aku? Ya jelas tidak. Kakak Sukuan adalah wanita tercantik di dunia. Dari omonganmu itu, penyakit tololmu sudah sembuh. Ini juga bisa dibilang ada hik. Aku malah sengsara. Aku diserang orang gila.
Bagaimana hidupku nanti? Jangan nangis. Tenang saja. Kalau dia berani datang, sekali kuhajar. Tapi, kamu tidak bisa melindungiku terus. Ada benarnya juga ya. Kalau begitu, kamu minta... Aku tidak bisa, tidak pantas, Kak. Abau, apa kamu meremehkan kakak? Kakak memang sudah cerai. Tapi kakak belum pernah punya anak. Tentu saja tidak, Kak. Kamu lupa dulu aku tak punya apa-apa. Semua orang menindasku, hanya kamu yang mau melindungiku. Jadi aku takkan pernah. Kalau begitu kenapa kamu tak mau uangnya? Kak, dia tulus padamu, bahkan setelah menikah. Kalau tak percaya, sentuh saja. Ah, Abau, tanganmu kenapa panas sekali? Kak, akhir-akhir ini kamu sering sakit dada? Iya, kok kamu tahu? Kak, kamu kena kanker payudara. Apa? Jangan menakutiku, Kak. Kak, aku tidak menakutimu. Kamu lupa, dulu waktu aku sakit aneh, aku belajar kedokteran. Tadi, begitu tanganku menyentuh dadamu. Aku langsung yakin, itu kanker payudara. Ini gimana ya? Ah. Kak Abau mau mati ya? Kakak, jangan nangis. Kamu bisa menyembuhkannya. Benarkah? Kamu benar-benar bisa menyembuhkan kakak? Hanya saja. Cara pengobatanku agak istimewa, oke? Bagaimana istimewanya? Perlu tahu apa yang kamu butuhkan. Aduh, cepat bilang. Kamu masih polos saja, ya? Kita perlu melihat. Kamu lepas bajumu lalu berikan padaku. Aku lihat ada apa denganmu, Xiao Pangpang, bukannya sudah kubilang. Hidup dan mati pun kuberi padamu. Masih mau lihat apa lagi? Ayo, Abao. Kakak. Sudah mabuk. Abao, kakak benar-benar dibuat lelah olehmu. Kamu juga tidak bilang kalau ini akan sesakit ini. Kakak, ini juga pertama kaliku. Pertama kali mengobati. Tidak punya banyak pengalaman juga. Dasar nakal, kurasa kamu sengaja. Kakak, aku sungguh tidak sengaja, Aku tadi hanya... Lihatlah betapa takutnya kamu. Kakak hanya hahaha. Tapi kak, penyakitmu belum sembuh total. Masih perlu 3 kali pijat. Ditambah beberapa obat herbal. Dan minum obat. Tapi tak ada uang. Tidak usah pakai uang. Kau lupa, banyak tanaman obat liar di gunung belakang kita? Aku akan pergi memetiknya. Aduh, Lihat, hari sudah mulai gelap. Berbahaya kau ke gunung sekarang. Aku tidak apa-apa, aku tidak takut. Aku punya warisan dewa gunung. Bagiku, masuk gunung itu seperti pulang ke rumah. Kau tidak takut, tapi aku takut. Sekarang waktunya pekerja pulang. Kalau kau keluar dari rumahku sekarang, lalu ada yang melihatmu? Sepertinya benar juga. Baiklah. Hahaha, tunggu kakak masakan. Kakak akan memasak ayam untukmu. Tidak usah, kak. Ini terlalu merepotkan. Tidak apa-apa, dengarkan saja kakak. Tolong kakak petik buncis di halaman. Baiklah. Bocah konyol ini. Kamu tulus sekali. Berapa banyak pria di desa Taoyuan mengincarku? Aku tak sudi.
Tapi Abao ini, bagaimanapun ku goda, dia tak terpancing. Bocah sialan, tak mungkin aku tak bisa menaklukkanmu sekarang. Bocah sialan, tak mungkin aku tak bisa menaklukkanmu sekarang. Abao, makan sudah siap, sini. Kak, masakanmu hebat sekali. Harum sekali, minumlah lagi. Enak sekali. Kak, kenapa kakak tidak makan? Makanlah duluan. Kak, kepalaku pusing. Kenapa terasa baik? Panas sekali. Ada apa ini? Kak Na, istirahat di kasur sebentar ya. Ah, baik. Aku tak tahan lagi, Kak Na. Ku bantu tiup-tiup. Dadah. Tidak boleh. Hei, Abao, kamu mau kemana? Aku. Kamu suka aku? Anak bodoh ini lumayan sabar, tapi kamu tidak bisa kabur dari telapak tanganku. Ah, ayamnya kakak Qiuqian. Ini makan apa kok bisa sebesar ini? Begitu kuatnya? Dulu tidak ada perasaan seperti ini. Ini milikku saat aku menikahimu. Kamu omong kosong. Itu milikmu dulu, saat kakek membagi, sudah disepakati bagian kiri milikmu. Bagian kanan milikku, Jianjun. Kamu ini masuk akal tidak? Beberapa tahun lalu kamu sendiri yang bilang ke kakakmu, kalau kolam ikanmu bocor, dan ingin menukarnya, kan? HMPH, kakakmu setuju karena kalian bersaudara. Sekarang kami sudah memperbaiki kolam ikan itu. Kamu juga sudah dewasa. Kamu mau ingkar janji, ya? Apa kalian punya kontrak? Siapa yang bisa membuktikan aku bertukar denganmu? Kau masih mau memukulku? Ayah kita saja tidak makan. Aduh, aduh. Ah. Tulis saja, aku tidak. Jianjun, kau sendiri rakus dan malas memelihara ikan di kolam sampai mati itu. Sekarang masih mau merugikan. Kau benar-benar bajingan. Kau idiot. Aku paman keduamu, bagaimana kau bicara padaku? Kau juga tahu kau paman keduaku. Kalau begitu, kau tahu tidak kalau ayahku kakak kandungmu? Dulu kenapa kau tidak berani seperti ini? Penyakitmu. Barusan, waktu keluar bermain, kepalaku sekarang penyakit bodohku sudah sembuh total. Ini sungguh-sungguh. Ayah, ibu, setelah ini apakah aku punya kalian yang peduli padaku? Berapa umurmu? Keluarga. Lihatlah, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Cih, Tuhan omong kosong. Menurutku kalian merebut kolam ikanku, dan merebut wibawaku. Kau ini. Dasar bocah tengik. Kau masih berani melawanku? Hah? Baiklah, hari ini aku akan membuatmu menyesal di sini. Aduh. Xiao Bao. Tidak apa-apa, Bu. Aku cuma... Dasar kau, Wei Xiao Bao. Kalian bukan hanya merebut kolam ikanku. Hari ini kalian juga memukul. Baik, aku akan lapor polisi sekarang, agar kau ditangkap. Jangan lapor polisi. Jangan lapor polisi.
Paman ketiganya baru sembuh dari sakit. Dia tidak bisa dipenjara lagi. Tidak lapor polisi juga boleh. Kalau begitu, serahkan kolam ikannya padaku dan dia memukulku. Kalian juga harus ganti rugi 10.000 yuan M. Itu adalah Tai Shui. Menurut resep warisan Dewa Gunung, Tai Shui itu sangat berharga. Sebongkah sebesar ini. Setidaknya 100 juta. Jadi kaya, haha. Dinas kesehatan bobrok ini. Ibarat buang yang besar demi yang kecil. Paman kedua, 10 juta ini terlalu banyak. Bisa kurang sedikit? Jangan harap. Benar juga, 10 juta ini. Memang tidak sedikit. Kalian bisa cicil aku. Tapi harus ada surat perjanjian. Baiklah, tapi Diki dan Hetong juga harus ikut tanda tangan. Kalau tidak, saat ikan di kolam kami sudah 23. Ditambah ganti rugi 10 juta, cukup untukku foya. Kalau sudah tidak punya uang, cari cukup buatku foya-foya beberapa bulan. Kalau tak ada uang, baru cari cara minta lagi dari mereka. Tak masalah, tanda tangan saja. Kalau begitu, tambak ikan ini jadi milikku, milikmu, milikmu. Ayah, ibu, aku. Aku akan mengajak kalian melihat sesuatu. Menermo, aku sudah bertanya ke seluruh, tapi kami tidak menemukan ubi yang dicari. Kita berkeliling desa tanpa tujuan begini. Apa benar bisa menemukan Tai Sui? Tidak ketemu pun harus dicari. Zhang Zizong bilang, hanya Tai Sui yang bisa selamatkan adikku. Ayo kita keliling sekitar sini. Hei Xiao Bao, kau ajak kami lihat apa? Betul, Xiao Bao, ini ada apa sih? Mau diapain? Tidak ada, kurasa si tolol ini bodohnya kumat lagi. Mungkin lagi tangkap semut. Wei Jianjun, jangan senang dulu. Nanti kau akan menangis. 2 hari lagi aku akan menjual semua ikan, dapat puluhan ribu. Apa aku akan menangis? Ponakan, menurutku penyakit bodohmu ini makin parah. Ayah, ibu, lihat ini apa? Ini apa? Hangat-hangat, bentuknya aneh. Ibu, jangan mikir yang aneh-aneh. Benda ini disebut Tai Sui. Tai Sui ini sangat mahal. Tai Sui. Tai Sui. Dia seperti Tyson. Ayo kita lihat. Apaan nih? Jangan disentuh. Seperti ada yang mau pegang saja. Barang ini lebih mahal dari tambak ikanku. Aku mau Tai Sui ini. Aku tawar 200 ribu. Nona? Kau tidak bercanda? Ya, sampah ini semahal itu? Gadis ini tertipu oleh si bodoh ini. Tuan, jika Anda merasa tawaranku rendah, aku bisa menang. Tidak perlu, 200 ribu sudah cukup. Sebuah mobil untukmu. Kartu ini berisi 200 ribu, sandi di balik kartu. Sial, benda ini ternyata semahal itu. Tahu saja barang berharga begini keluar. Siapa yang berani tukar tambak ikan? Tidak bisa, uang ini milikku. Tidak boleh mereka tunggu. Kalian tidak boleh mengambil ini. Kalian tidak boleh memberinya uang ini. Kenapa Taitsu itu milikku? Kau juga terlalu tak tahu malu. Bukankah tadi kita sudah sepakat? Tambak ikan di sini milik kita. Karena digali dari tambak ikan kita, maka sudah seharusnya itu milikku. Apa urusanmu? Karena aku yang menemukannya. Aku sudah menemukannya, hanya saja tidak sempat menggalinya. Kau punya bukti? Bukti apa yang kau punya? Kau kemarin malam menghabis. Aku tidak peduli, benda ini milikku. Hei, apa yang kau lakukan? Kau lancang, tak sopan, bocah brengsek. Uang ini akan kau ambil, tapi takkan bisa. Nona MU. Bagus sekali, Direktur. Dengan Taitsu sebesar ini, adikmu bisa diselamatkan. Tuan Wei, terima kasih. Sama-sama, Nona MU. Tadi aku dengar, kau ingin Taitsu ini untuk mengobati penyakit. Boleh ku tahu penyakit apa? Uremia, uremia. Nona MU, maaf saya belak-belakan. Ini uremia, Tuan, apa Anda tahu? Ini uremia, Tuan, apa Anda tahu? Apa maksudmu?
Ini resep dari tabib Dewa Zhang. Kau cuma petani? Apa kau? Memang benar saya petani. Tidak apa-apa. Meskipun saya tidak kenal tabib Dewa Zhang, dan saya tidak tahu berdasarkan apa dia, saya hanya berniat baik mengingatkan Tuan, ini tidak akan ini hanya akan memperparah kondisinya. Anda Tuan Wei, bisakah Anda bertanggung jawab atas ucapan? Tentu saja. Jadi, Tuan Wei, ada caranya. Dan saya bisa menyembuhkannya. Saya bisa Baiklah, Tuan Wei. Ini pertemuan pertama kita. Saya belum bisa. Saya akan mencoba resep Zhang Zisong terlebih jika pengobatan itu gagal. Saya harap Tuan Wei bisa membantu menyelamat. Direktur MU, dia masih sangat muda tapi cuma petani. Mana mungkin? Pak Wei, kalau bisa diterima. Ini kartu nama saya. Kalau kau benar-benar bisa sembuhkan adikku, aku bersedia kasih 2 juta sebagai hadiah. 2 juta. Gadis itu ternyata kaya sekali. Tidak masalah. Pak Wei, sampai jumpa lagi. Ayo pergi. Xiao Bao, gadis ini bisa dengan mudah keluarkan jutaan. Orang seperti ini sulit dihadapi. Apa kamu yakin bisa sembuhkan penyakit adiknya? Tenang saja. Dulu, bukankah ada kakak perempuan yang menyembuhkan penyakit bodohku? Dia juga sekalian mengajariku banyak sekali. Seni yang luar biasa. Benarkah? Tentu saja benar. Sungguh. Ayo, besok pagi, aku masih harus mencari obat dan mengobati Kak Sukuan. Xiao Bao, meskipun Sukuan bilang dia sudah cerai. Waktu kamu sakit, gadis itu masih meremehkanmu. MA, ibu ini mikir apa sih? Aku cuma mau menolongnya. Mencari obat dan mengobati. Mama cuma berharap bisa segera punya menantu. Dasar kamu. Kamu pelaku sebenarnya. Ayo, kita pergi. Wei Jianjun, Wei Jianjun. Kamu mau untung tanpa usaha dan menipu ikan orang tuaku. Aku takkan membiarkanmu. Kali ini, aku lihat apa akal-akalan kalian untuk menipuku. Ada apa denganmu? Tidak ada. Tidak apa-apa. Tadi siang kakak minum lagi, ya? Si Ergo ini benar-benar. Biasanya, kalau dia mabuk, dia biasanya tidak perlu mengkhawatir rumah tangga. Apalagi yang membuatnya tidak. Xiao Bao, jangan bicara lagi. Bilang kakak ipar bernasib buruk. Kakak ipar, kamu bukan bernasib buruk, kamu bodoh. Aku beritahu ya, kalau Kak Ergo memukulmu lagi, kamu pergi ke kota dan laporkan dia. Biarkan dia di penjara, lihat apa dia masih berani memukul. Kakak ipar, bersihkan dulu. Kakak ipar, ini semua urusan rumah. Aku juga tak enak ikut campur. Aku pergi dulu. Hei, tunggu. Xiao Bao, kau. Bisa tolong kakak ipar? Tolong apa, kakak ipar? Katakan. Pipa, bisakah kau bantu memperbaikinya? Haha, kakak ipar. Kau tahu sendiri sifat kakakku. Dia melihatmu bicara lebih dari satu kali, dia pasti akan kalau sampai dia tahu. Ini. Ergo sedang mabuk dan tidur di rumah. Cepat bantu kakak ipar. Kalau tidak, saat Ergo bangun, melihat pipa air belum diperbaiki, kau pasti akan tertunda. Kau ini, aku ini. Bagaimana ini? Wow. Pipa air ini sudah rusak lama. Besok, aku tidak akan Baiklah, aku akan bantu lihat. Ada apa? Ini sepertinya hanya kau punya kunci pas, kan? Aku bantu kencangkan saja. Lalu, sekeliling. Ini menyedihkan sekali. Aku lebih baik segera pergi.
Tidak, Xiao Bao, kau tidak boleh pergi. Kalau kakak ergomu bangun dan lihat pipa airnya belum diperbaiki, dia pasti akan membunuhku. Tolong aku. Tolong aku. Baiklah. Aku akan cepat panggil. Xiao Bao ganteng sekali. Andai aku punya pria seperti dia. Pintar dan cekatan. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, coba buka pintu kamarnya. Baik. 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 Emam. Kakak ipar, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kakak ipar, kenapa kau tidak masuk dan ganti baju? Jangan masuk angin. Baik, kalau begitu kau tunggu kakak ipar. 602. 602. Aduh. Gawat, Kak Ergo sudah bangun. Aduh, gila kamu, gila kamu. Ergo, kamu sudah bangun? Dasar wanita, kamu ngapain di sini? Aku sedang memperbaiki pipa air. Sampai basah kuyup gini, benerin pipa air. Benarkah? Tentu saja. Tentu saja. Bagaimana kalau kamu masuk lagi dan tidur sebentar? Jangan sampai nanti kamu basah lagi. Bangun. Nggak usah tadi aku dengar. Ada suara pria di halaman ini? Apa kamu menyembunyikan seseorang? Gawat, gawat. Kalau ini sampai ketahuan sama Kak Ergo, aku tidak akan bisa membersihkan namaku bahkan jika melompat ke Kamu bicara omong kosong apa? Di halaman ini mana ada pria? Apa ini? Barang siap? Ini aku pungut di pinggir jalan. Ini aku pungut di pinggir jalan, aku pungut. Wang Ergo, kamu sebenarnya mau apa? Kamu sudah keterlaluan. Kalau kamu terus curiga begini, aku takkan melahirkan anak laki-laki. Istri kenapa tidak mau punya anak laki-laki? Kemari. Kalau begitu jangan seperti pria sepertiku. Aku kan mabuk. Kita sekarang hanya perlu semangat. Siang bolong begini, kalau dilihat orang kan tidak enak. Siang hari takut apa? Ini rumahku sendiri. Ada apa, Kak Hao? Kalau begitu kita Oke, ke dalam. Di dalam taman kecil, waya-wawa. Transmisi Shenshen ini bagus sekali. Bisa otomatis melacak kunci. Sekarang aku bisa kaya. Hehe. Kataku. Kak Bao, tolong aku. Katamu. Kamu kenapa? Tunggu sebentar.
Kamu digigit ular? Ini pasti digigit ular 5 langkah. Lalu bagaimana? Walaupun di sini aku punya pengobatan lidah yang kedua, tapi ini bukan ular 5 langkah asli. Aku bisa menghisap racunnya, meski harus. Kalau begitu, hisap racun darah. Kau menyerangku, aku mengerti. Baiklah, aku akan mengambil risikonya. Aku bilang, tahan sedikit ya. Lihatlah, semuanya akan berakhir sekarang. Sudah selesai? Seharusnya sudah tidak. Terima kasih, Kakak Bao. Ayo, aku antar kau pulang. Aku tidak mau pulang. Kenapa? Sebenarnya ada apa denganmu? Orang tuaku ingin aku menikah dengan pria tua. Aku tidak mau menikah. Mereka bersikeras mengirimku ke sana. Si tua bangka apa? Si tua licik? Pria tua itu sudah lebih dari 40. Kau baru. Orang tuamu sebenarnya berpikir apa? Kakakku mau menikahi adiknya. Si tua itu tidak akan meminta mas kawin. Dipaksa berubah. Bikin kesal si licik itu. Bukan uang yang kurang. Lalu orang tuamu, bukankah mereka mendorongmu? Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku tadinya mau kerja di kota. Agar orang tuaku tidak menemukanku. Tapi sekarang aku digigit ular. Jadi tidak bisa ke kota dalam waktu dekat. Kakak Bao, boleh aku tinggal di rumahmu? Ah, ini tidak pantas kan? Lalu bagaimana? Kalau kau tidak mengizinkanku, aku benar-benar tidak punya tempat tinggal. Aku cuma bisa mati di Gunung Taoyuan ini. Hahaha, hei, jangan menangis dulu. Baiklah, aku bisa membawamu pulang. Tapi aku harus minta izin orang tuaku dulu. Terima kasih, kakak Ba. Paman dan bibi adalah orang baik. Mereka pasti akan mengerti. Maaf, aku ini bukan orang baik. Kau juga orang baik. Ayo. Aduh. Kakak Bao, bisa lepaskan aku dulu? Tidak bisa, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Ah, lihat cuacanya, sebaiknya kita cepat pergi. Ayo. Aduh. Kalau begitu, biar aku gendong. Baiklah. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya? Kakak Bao ternyata kekar juga, ya? Hei. Ibu, ayah, aku pulang. Xiao Bao. Ada apa ini? Sudah, cepat masuk, cepat masuk. Sini, minum air. Terima kasih. Ibu bilang anakku digigit ular berbisa di gunung. Aku membawanya turun gunung untuk tinggal di rumah kita. Kamu bicara apa? Nakal? Itu putri pamanmu. Bagaimana bisa gadis perawan sepertimu tinggal di rumah kita? Benar, kukira anak nakal kita ini. Entah sakit apa, anak ini memang tidak beres. Jangan tersinggung ya, Bibi. Abang Bao membawaku atas permintaanku. Nyonya Wen itu memang tidak beres. Demi menikahkan putranya, tega menjual putrinya sendiri. Mulai sekarang, tinggallah di rumah Bibi dengan tenang. Lagi pula, Bibi tak punya putri lagi di sini. Kamu pasti akan jadi putri Bibi. Terima kasih, Bibi. Nanti kamu tinggal di kamar barat. Kamarmu berikan pada Shuang Er. Tidak usah, Bibi. Aku bisa di kamar barat. Mana bisa begitu? Seorang gadis kecil sepertimu harus tinggal di tempat yang lebih baik. Xiao Bao, cepat bereskan kandang babimu itu. Jangan sampai gadis itu terkesan buruk. Babi apa? Kau benar-benar ibuku. Kau tak puas? Puas? Sangat puas. Baiklah, aku akan bereskan. Oh, Kak, tidak usah. Tidak apa, ibuku benar.
Anak gadis memang harus tinggal di tempat yang lebih baik. Pamanmu, pikiran licikmu itu sudah terlihat jelas di wajahmu. Bukankah ini demi masa depan anak kita? Gadis itu memang cantik. Kali ini putra kita akhirnya mau bertindak. Cukup ya? Kamu sih mau. Apa dia akan mau? Bagaimana dengan orang tuanya? Ini harus pelan-pelan. Hei, aku peringatkan, kalau kamu berani menghalangi ini, akan kubunuh kamu. Dah kuatur. Selimutnya juga sudah diganti, Mbak. Kamu tidur saja di sini. Kakak Wang, lebih baik aku tidur. Kalian baik sekali padaku, aku tak bisa membalasnya. Sikap ibu. Aku bisa dikuliti hidup-hidup. Apa kau tidak lihat sikap ibuku? Bagaimana kalau dia tahu kau tidur di kamar Mbak? Dia pasti akan mengulitiku. Ya, nanti saya ke kota. Kamu butuh apa lagi? Aku bawakan untukmu. Aku tak butuh apa-apa. Kakak Bao, kamu ke kota? Bisa bantu carikan lowongan kerja? Kalau kakiku sembuh, aku akan kerja di kota. Baik, aku akan bantu carikan. Ternyata anak perempuan juga bisa merasa dilindungi. Seandainya Bibi Li adalah ibuku. Presdir MU, aku akhirnya sebenarnya ada apa? Tadi saat aku melihatnya, bukankah dia tidur? Kenapa tiba-tiba sakit lagi? Aku juga tidak tahu ada apa. Tadi saat aku melihatnya, tapi tiba-tiba dia kambuh. Dan sepertinya lebih parah dari sebelumnya. Nona MU, maaf kalau aku terus uremia, penyakit yang parah, kau tahu? Apa yang dia katakan benar? Kemana dia? Tadi dia di kamar. Jual di Huang. Jual di Huang. Anak muda, di Huang ini asli. Tentu saja harus asli. Di Huangku ini murni liar dan alami. Kak, beli sedikit. Begini, anak muda, aku tidak akan menyembunyikannya. Orang rumahku itu 2 tahun ini selalu merasa tidak berdaya. Mereka bilang Rehmania ini bisa menguatkan ginjal. Apa benar? Tentu saja. Rehmania saya ini varietasnya spesial, sangat berkhasiat, makan sepotong. Makan 2 potong, Anda makan 3 potong, coba tebak apa yang terjadi. Itu senjatanya. Hahaha, benarkah? Tentu saja harus benar. Kalau Rehmania ini tidak mencapai khasiat yang saya katakan, Anda datang cari saya. Palsu 1, saya ganti 10. Baik, bak itu mau semuanya. Wah, mau semuanya ya? Betul, kamu kan bilangnya bagus sekali. Kalau begitu, saya pas ada apa? Anda kan tidak juga. Intinya, saya ingin mengingatkan apapun ini harus dimakan semua. Anda tidak bisa hanya menikmati diri sendiri. Tidak peduli nasib kakak. Anak muda, lihat omonganmu. Kakak sudah dewasa. Hal sepele gini nggak ngerti juga. Saya terus terang saja. Saya kerja di bidang kecantikan. Ini bukan cuma kami makan sendiri. Saya juga kasih ke pelanggan wanita saya untuk pelanggan tetap. Anda kerja di bidang kecantikan ya? Pantas saja terawat seperti gadis 18 tahun. Hahaha, anak muda, kamu pintar sekali bicara. Kalau begitu, ini semua saya bungkus semuanya. Oke, hahaha. Dengan berkah energi Dewa Gunung, khasiat di Huang ini lebih cepat dari pil kecil. Ada yang mau bunuh diri? Jianping, jangan gegabah. Kamu ada waktu. Kakak ipar, bisakah kamu jangan mendekat? Kalau kamu berani mendekat lagi, aku akan langsung lompat. Gadis ini masih muda dan cantik sekali. Apa sih yang bikin dia putus asa? Bukankah hidup itu indah? Kudengar gadis ini menderita gagal ginjal. Ada apa ini? Ada apa? Tuan Wei, Anda adalah adikku. Kumohon. Tadi aku suruh kamu ke toilet. Aku mohon padamu. Baiklah, jangan panik dulu. Aku sudah bangun. Kamu tidak bisa. Itu ibumu. Siapa yang akan menyelamatkan? Kamu kemari mau apa? Kakak tidak akan ke sana. Sejak kecil orang tua kita meninggal lebih awal. Kakak membesarkanmu sendirian.
Kamu tidak mau hidup lagi? Tidak ada yang punya alasan untuk hidup lagi. Di alam baka, kakak akan menemanimu. Jianping. Tenang saja, tidak apa-apa. Jianping. Jianping, tenang saja. Tidak apa-apa, Tuan Wei. Bukankah Anda bilang bisa menyelamatkan? Tolong selamatkan dia. Tapi ini bukan untuk menyelamat, kita pindah tempat saja. Nak, obat ini saya ambil. Uangnya belum saya berikan. Oh, terima kasih. Ini terlalu banyak. Ya, tidak banyak. Nak, kau baru saja, kakak sudah melihat semuanya. Anggap saja ini hadiah untuk ini. Tidak, ambil saja. Kalau begitu, ayo pergi. Tuan Wei, bagaimana keadaan adik saya? Adikmu sudah tidak bisa diselamatkan. Kalau Direktur MU, Anda benar-benar percaya pada resep tabib Sang sudah dicoba. Sama sekali tidak bisa menyelamat. Sekarang, selain Tuan Wei, apa kau punya cara lain? Apalagi yang bisa dilakukan? Tapi dia jelas-jelas. Diam. Tuan Wei, saya sudah bilang. Asal Anda bisa menyelamatkan adik, saya bersedia memberi Anda 2 juta. Bukan 3 juta. Pak M, bukan soal uangnya. Utamanya, metode pengobatan saya adalah terapi pijat. Mungkin perlu menyentuh pinggang dan perutnya. Terapi pijat apa? Aku lihat kamu cuma mau modus. Pak MU, saya juga demi kebaikan Jianping, maaf. Tuan Wei, maaf sekali, saya sudah memanjakannya. Silakan saja berikan terapi tanpa ragu. Kamu rela menemani kakakmu untuk segala hal. Entah apa yang petani itu berikan pada jampi-jampi apa. Sampai kami begitu percaya padanya. Tidak bisa, demi kencan buta Jianping. Aku harus segera memberitahu Jiang Shenyi. Halo, Sang Shenyi. Kak, Jianping sudah pulang, cepat. Ada apa? Kenapa kamu apa? Aduh, barusan aku diramal oleh seorang master. Master bilang tahi lalat di perut kita itu tahi lalat kembar. Bukan cuma sentuhannya terhubung, dan lagi. Kemungkinan besar nanti aku akan menikah dengan pria itu. Kau asal bicara, bukan asal bicara. Orang bilang, master itu sangat ampuh. Lagi pula, aku sudah bersumpah. Pria pertama yang kutemui di masa depan. Aku akan menikahinya. Nanti, ya, kau harus cari pria yang baik untukku. Kalau tidak, Tuan Mo, lebih baik Anda menyingkir dulu. Tuan Mo, bagaimana dengan botol ini? Chen Shi, kenapa kau kemari? Botol ini ada di dalam. Hentikan! Siapa yang mengizinkanmu mengobati adik? Kau siapa? Kau siapa? Aku Zhang Shizong, Direktur Rumah Sakit Jianghai. Oh, kau yang meminta CEO MU menggunakan Tai Shui untuk mengobati adiknya. Benar, kan? Apa maksudmu? Apa kau tahu kau hampir membunuh adiknya? Omong kosong. Ini semua resep yang kudapat. Mana mungkin itu membahayakan dia? Dari mana munculnya dukun palsu sampai menipu di rumah keluarga MU? Siapa yang memberimu nyali? Tabib Sang, bukan aku. Bagaimana bisa kau begitu saja? Mudah percaya dukun. Lihatlah perilakunya. Apa dia sedang mengobati adik? Dia jelas menggunakan kedok mengobati untuk melakukan tindakan mesum. Untungnya kakak memberitahu. Kalau tidak, dia sudah bertuan MU, aku juga demi Jianping. Kau sendiri tak bisa menyembuhkannya. Malah menghalangi orang lain. Orang sepertimu ini jelas menganggapnya. Begitukah caramu jadi dokter? Anak muda, jangan mengada-ada. Tabib nyentrik yang susah payah kutemukan ini pasti akan menyembuhkan penyakitnya. Karena kau begitu yakin. Karena kamu sangat percaya diri. Jadi kau kemari untuk mengganti lihat apakah penampilannya bagus atau buruk. Kau pikir aku takut? Aku tidak berani. Kenapa aku begitu sombong? Kakak, apa kau tidak memberi Jianping obat sesuai petunjuk? Sudah diminum.
Kemarin setelah tais, aku sendiri yang merebus obatnya untuk dan dosisnya, jumlahnya sudah sesuai dengan petunjukmu. Kenapa jadi begini? Kenapa bisa begini? Kau dengar? Tai Sui tidak efektif untuk uremia, tapi itu hanya efektif di tahap adik Xiao Mu sudah di stadium akhir uremia. Tai Sui tidak salah, karena ginjalnya tidak dapat menahan energi kuat Tai Sui. Begitu rupanya, adik kecil. Tak kusangka kau masih muda, tapi sangat mengerti pengobatan Tiongkok. Aku salah menilaimu. Saya juga telah jika Anda punya rencana pengobatan, tolong segera bantu. Tuan Wei, saya salah. Tolong selamatkan adik Jianting. Tuan Wei, sudah. Saya tahu kalian semua ingin mengobati dan tapi saya akan segera mulai. Bisakah kalian menyingkir sebentar? Terima kasih, Tuan Wei. Kemarilah. Muzi, kamu tidak apa-apa? Direktur Mo, Anda tidak apa-apa? Mungkin tidak apa-apa. Direktur MU, Anda tidak apa-apa? Bagaimana kalau saya bantu periksa? Tidak perlu. Saya baik-baik saja. Kakak saya juga di sini, menjaga Jianting. Tuan Wei, segera beritahu saya setelah perawatan. Senyuman ini? Saya tidak sengaja, kan? Sensitif sekali. Saya belum mengerahkan tenaga, loh. Brengsek. Nasibku. Aku tahan dulu. Aneh, kok dengar suara dari sebelah? Halusinasi? Dewa gunung bisa halusinasi? Kau siapa? Jangan bergerak, aku obati kamu. Mengobati lalat merahku. Orang lawan jenis pertama sentuh tahi lalat merahku. Dialah suamiku kelak. Meski orang ini tak terlalu tampan, tapi dia lumayan bersih. Ah, sayang sekali. Jangan buang tenaga. Penyakitku tak bisa disembuhkan. Selama ada aku, tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan. Haha, kau cukup percaya diri ya? Tentu saja. Kalau tak percaya, rasakan apa tubuhmu sudah agak baik kan? Dan kandung kemihmu terasa penuh. Hei. Sejak aku jarang sekali ingin ke toilet. Kau benar-benar bisa sembuhkan penyakitku? Kamu sungguh bisa menyembuhkan penyakit, tentu. Tapi perawatan selanjutnya mungkin akan sedikit sakit. Kau harus tahan, asal kau bisa menyembuhkan penyakit, jangan bilang sakit. Bahkan jika kau memintaku menikahimu, aku akan melakukannya. Jangan bercanda, aku sedang mengobati. Baiklah, ayo. Kalau begitu, aku lanjutkan. Tahan sedikit, selanjutnya, otaknya akan sedikit. Aneh, kenapa masih ada topik? Bukan topik, apa yang kau katakan? Apa? Sekarang mungkin lebih kesakitan daripada aku. Ayah, aku tidak tahan lagi. Sebentar lagi. Kalau begitu, baiklah. Siapa namamu? Berapa usiamu? 21 tahun. Apakah kau punya pacar? Apakah kau punya pacar? Kenapa? Kau sedang menyelidiki? Apa yang kau katakan? Sakit sekali. Sakit sekali. Sudah sembuh? Mau apa lagi? Benarkah? Kalau tak percaya, coba gerakkan tanganmu. Rasakan, ada yang tak nyaman.
Wah, sungguh, sekarang badanku terasa sangat ringan. Bahkan lebih ringan dari sebelum aku sakit. Hanya saja. Kenapa baunya begini? Semua racun keluar dari pori-pori, wajar bau. Aku mau mandi. Ingat, ke toilet dulu. Hei, kau tak boleh pergi. Kau menyembuhkan penyakitku. Aku harus berterima kasih padamu. Akhirnya selesai. Pergi. Tuan MU. Direktur MU, ada apa? Kenapa tubuhmu panas sekali? Aku sedikit tak enak badan. Aku sedikit darah rendah. Oh ya, bagaimana adikku? Dia baik-baik saja, sudah mandi di dalam. Sungguh, kalau kau tak percaya, kau bisa terus mengawasinya. Ada apa denganmu? Ini mukjizat. Ini benar-benar sebuah mukjizat. Adikmu sudah pulih sepenuhnya sekarang. Kondisi fisiknya sekarang sekuat banteng. Bagus sekali, Pak MU. Hei, Tuan Wei, tadi. Kita pasti ada salah paham. Keahlian medismu ini, bagai Huatuo hidup kembali. Keluargaku sangat mengagumimu. Tidak, terlalu berlebihan. Haha, Tuan Wei. Uang 3 juta di kartu ini adalah biaya pengobatan yang kujanjikan padamu. 3 juta, Pak MU? 3 juta bukankah itu terlalu banyak? Begini, adikmu. Tidak, Anda menyelamatkan adikku, membuat adikku terlahir kembali. 3 juta di kartu ini hanyalah sedikit ketulusan hati. Terimalah. Aduh, sayang. Terima saja. Anggap saja ini maharku. Dasar nakal, apa yang kau katakan? Kak, aku tidak mengada-ada, kau lupa? Paman itu sudah bilang. Siapa yang pertama menyentuh ranting merahku? Dialah suamiku. Dan guru juga bilang, nanti kita berdua akan menikah dengan pria yang sama. Jian Ping. Benar, kau keluarkan 3 juta lagi. Berikan saja mas kawin kita berdua pada Bao-Bao. Kan aduh. Maaf. Adikku mengoceh, jangan dimasukkan hati ya. Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku pulang dulu. Suaraku habis. Bibi, mau apa? Jika tak mampu, jangan disentuh. Aduh. Gila, aku hampir saja celaka. Kau mengejutkanku. Tuan Wei, tunggu sebentar. Paman Zhang. Ada apa, Tuan Wei? Keahlian medis Anda ini, terlalu... Ini untuk Anda. Saya datang khusus untuk minta maaf setelah sekian lama. Anda terlalu sopan. Jangan begitu, Pak. Saya ada satu permintaan. Silakan bicara. Pada Anda. Zhangxi, Anda bercanda, Anda lebih tua dari saya. Bagaimana bisa saya jadi guru Anda? Pengobatan Tiongkok ini keahlian diutamakan. Lihat, keahlian medis Anda luar biasa. Di depan Anda, saya seperti murid SD. Jadi, terimalah saya. Wah, muridmu ini sudah datang memberi hormat pada guru. Jangan begitu. Bangunlah. Jangan begitu. Cepat bangun. Terimalah saya jadi muridmu, guru. Baiklah, karena Anda sudah begini, saya tidak enak. Kalau begitu, Anda panggil saya guru. Dan saya panggil Anda kakak. Nanti kalau ada penyakit sulit, Anda datang dan tanya, saya akan jawab satu persatu. Terima kasih, guru. Tidak masalah. Bangunlah, kakak. Bu, kenapa? Xiao Bao, cepat pulang. Ortu Xuan Er datang ke rumah. Mereka ingin membawanya pergi. Apa? Bu, tunggu. Aku langsung pulang. Maaf, janji makan barengnya. Hei, sopir. Wei Jiangwo, putriku mau menikah dengan siapa? Apa urusanmu? Dasar. Kalau kau berani menghalangiku lagi, akan kusebut itu perdagangan manusia. Katakan padanya, jelas-jelas kalian yang memperdagangkan orang. Xuan Er baru 20-an?
Si tua bangka itu sudah 40 lebih dan punya banyak beban. Kalian mendorong putri kandung kalian ke jurang. Jangan buang waktuku dengan omong kosong. Putriku ingin menikah dengan siapa saja. Pergi. Kalau kalian berdua menghalangiku lagi, aku... Ayo. Aku tak mau nikahi si tua bangka itu. Aku mohon padamu. Kau memohon padaku. Tetap akan dengan... Kakakmu kok nikah denganku? Ayo pulang. Pergi. Hentikan. Kak Bao, tolong aku. Beraninya kau, Wei Xiao Bao, kau menipu putriku ke rumah, menginap selama ini. Jangan kira aku tidak tahu niatmu. Kalau dia kembali dan Shuang Er diperiksa, jika dia kehilangan kehormatannya, kau tidak akan kubiarkan. Wendas Huang, jangan sembarangan menuduh. Jika bukan kau yang memaksa Shuang Er menikah dengan Pak Tua, dia tidak akan tinggal di rumah kami selama itu. Putriku, aku mau dia menikah dengan siapa saja. Memangnya kau bisa melarang kakak kau? Hari ini kau mati pun harus mati di rumah Pak Tua Li. Pergi, pulang denganku. Aku tidak mau. Ada aku di sini. Siapapun jangan harap bisa membawanya pergi. Turunkan aku. Aduh. Aduh. Pergi. Aduh, tanganku. Panas sekali. Kepanasan. Aduh, semuanya cepat kemari lihat. Coba lihat. Wei Xiao Bao ini, dia sering mengganggu putriku. Dia juga membunuh suamiku. Semuanya, kemari dan nilailah dengan adil. Lihat dia. Dia benar-benar perusak desa. Huang He. Huang He, ada apa, istriku? Huang He. Kakak, ada apa dengan ibuku? Tidak apa-apa, dia hanya tidak bisa bicara untuk kau yang melakukannya. Kau yang membuat istriku tidak bisa bicara. Kau memukulku, dan kau juga melukai istriku. Aku akan melawannya. Aku akan melawannya. Aduh. Kaki komandan. Dia tidak lari. Apa yang kau lakukan pada kakinya? Kalian tidak bisa menuduhku sembarangan. Aku mana punya kemampuan sebesar itu. Itu semua Dewa Gunung dari desa Taoyuan yang melakukannya. Dewa Gunung, benar. Aku akan jujur padamu. Putri kalian, Wen Shuang, sudah diangkat anak oleh Dewa Gunung. Dan aku juga menerima petunjuk Dewa Gunung sebagai pelindungnya. Makanya aku membawanya ke rumah kami beberapa hari. Kau setuju? Betul. Kau omong kosong. Mana ada Dewa Gunung di dunia ini? Kalau tidak percaya, teriak saja. Jangan biarkan Shuang Er menikah dengan belut tua itu. Pasti kakimu tidak akan sakit lagi. Aku tidak akan teriak. Jangan kira dengan tipuanmu ini, kau tidak bisa menakutiku. Takuti. Kalau begitu, biarkan saja. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Ingat aku. Aku tidak akan lagi memaksa putriku. Dewa San, ingat saya. Saya salah. Saya tidak akan lagi menghalangi putri saya menikah dengan Gao Ji. Aduh, aduh. Tidak sakit lagi, pas sekali. Tidak sakit, ya? Bagaimana? Sekarang percayakan. Xiao Bao, anakku benar-benar dibunuh oleh Dewa Pok dan diterima sebagai pekerja. Kenapa masih tidak percaya? Pergi. Kau juga cukup mengulang kata-kata yang sama dengannya. Siapa yang bicara? Terima kasih, Dewa. Terima kasih, Dewa tertinggi. Sudah. Tidak perlu berterima kasih lagi, tapi aku harus memperingatkan kalian. Dewa Perang sangat melindungi murid-muridnya. Kalau kalian berdua berani lagi membeda-bedakan gender dan menindas Shuang Er, maka Dewa Perang tidak tahu akan memberikan hukuman apa. Mungkin saja akan menjatuhkan kalian berdua. Tidak berani. Shuang Er, ayo pulang dengan ibu. Ibu tidak akan lagi membiarkanmu menikah dengan ikan tua itu. Oke, kakak Bao. Tidak apa-apa, ayo pulang bersama. Nanti kalau mereka berdua berani membuli MU lagi, bilang padaku. Ayah, ibu, kalian pulang duluan saja. Aku Xiao Ma, apakah Shuang Er benar-benar anak angkat Dewa Gunung? Tidak, Bu. Itu hanya tipuanku agar kita memukul mereka berdua. Kau juga. Aduh, kau membuatku takut. Aku kira Dewa Gunung menunjukkan kekuatannya. Mana ada hal seperti itu? Bao.
MU Jianping. Bao Bao, hei, hei, hei. Kenapa kau di sini? Di mana aku merindukanmu? Aku kabur tanpa sepengetahuan kakakku. Dia tidak tahu. Nak, gadis ini, kau. Bao Bao. Bao Bao, dia siapa? Bao Bao, dia siapa? Kau siapa? Oh, aku akan memperkenalkan kalian. Namanya Wen Shuang dan namanya Meng Jianping. Ada apa dengan kedua gadis ini? Tidak mungkin mereka semua suka anakku Xiao Bao, kan? Apa kau bercanda? Kau tidak tahu Xiao Bao kita itu seperti apa? Memangnya apa kelebihannya sampai dua gadis secantik itu menyukainya? Kalau begitu, ada apa ini? Tanya saja, nanti. Hei, kau. Dasar tidak peka. Kalau kau merusak kebahagiaan anak kita, aku tidak akan. Ayo, cepat pulang ke rumah. Kalian tidak melihatnya, ya? Sayang, aku tidak melihatnya lagi. Antar aku main ke desa ya? Jangan. Kakak baik, janji ikut aku ke kota. Tidak. Ke desa. Ke desa. Ke kota. Ke desa. Aduh, kita tidak kemana-mana. Kalau begitu, kalian pulang saja. Tidak mau pulang. Kabur. Aku tidak mau. Aku juga tidak mau pulang. Kalau aku... Bagaimana denganmu? Dia juga mau sayang, aku juga mau menginap di rumahmu. Tidak, sayang, aku juga mau tinggal di rumahmu. Aku juga mau tinggal. Tidak, kalian semua tidak boleh tinggal. Suami. Hei, hei, Ping Ping, jangan merusak. Kamu bodoh. Kakak Bao, dia menggangguku lagi. Anak nakal, mau dipukulin ya? Kenapa tiba-tiba mengganggu Shuang Er kami? Kenapa Nona MU juga menangis karena kamu? Pekerjaanmu bagus. Aduh, Bu. Yang ibu lihat belum tentu seperti yang ibu lihat. Apa yang kamu katakan? Shuang Er, jangan menangis ya. Nona MU, kamu juga jangan menangis. Dengar tidak? Aduh, Bibi, Bao dia membentakku. Dia juga tidak mengizinkanku tinggal di sini. Siapa bilang tidak boleh tinggal? Kamu dan Shuang Er boleh tinggal. Mau tinggal berapa lama pun boleh. Bibi. Bibi. Aduh, Bu. Kita punya kamar sebanyak apa untuk mereka tinggal? Kamu kosongkan kamar barat, biar Nona MU tinggal di sana, beres kan? Bukan? Lalu aku tinggal di mana? Kalian para pemuda, tinggal di mana saja tidak masalah. Gunakan 2 atau 3 papan kayu untuk tinggal di ruang tamu saja. Astaga, astaga. Kau benar-benar bikin kaget. Aku Hei, istriku, jangan beres-beres lagi. Kau tinggal bersamaku di rumah baru saja. Apa-apaan? Ping? Jangan bercanda denganku. Aku tidak bercanda. Nyawaku diselamatkan olehmu. Lagi pula, aku sudah bersumpah. Seumur hidupku, aku takkan menikah dengan siapapun selain cepat atau lambat, aku akan jadi... Oh, Ping, jangan menggodaku. Kalau kakakmu sampai tahu soal itu, dia akan menguliti. Tidak akan. Kakakku juga ingin menikahimu. Bibi, lihat kakak Bao. Dia tebar pesona di mana-mana. Xiao Bao, jujur pada ibu. Bagaimana kau bisa mengajak Nona MU ini? Lalu ada apa dengan kakaknya? Kakaknya bernama MU Fangi. Dia adalah manajer MU yang membeli Tai Sui, tapi Tai Sui itu tidak menyembuhkannya. Akulah yang menyembuhkannya. Jadi, kenapa kedua kakak beradik MU ini ingin menikahimu? Aku juga tidak tahu. Aduh, Bu, jangan tanya terlalu banyak. Bagaimana kalau ibu suruh mereka pergi dulu? Tadinya aku berpikir kedua gadis ini menyukaimu. Ingin memilih salah satu dari mereka untuk jadi istrimu. Tapi sekarang muncul satu lagi. Bukannya ada sukuan juga? 4 orang, ya ampun. Ibu juga tak berdaya. Bu, ibu tidak boleh meninggalkanku. Mereka berdua tinggal di sini. Kedua ibumu pun tidak akan bisa membantumu. Sekarang ada 4, selesaikan sendiri. Aduh, ibu, aku tahu. Aku akan potong semangka untuk kalian. Terima kasih, Bibi. Sayang, kakak. Putra Anda ya, benar-benar hebat. Kenapa? Iri ya? Bicara apa? Itu putraku, buat apa aku iri? Wei Jiangwo, aku peringatkan kau. Kalau kau genit seperti putramu, akan kubalas. Tunggu, aku tahu. Nah, baru begitu.
wanita memang merepotkan. Tapi cukup menggemaskan, haha. Berjalan sendirian dan memotong orang kaya di tanah lalu melompat. Kak Suchen, aku datang. Abao, ya? Masuklah, Kak. Kenapa kakak memanggilku saat mandi? Dasar bocah, kau masih malu? Bagian kakak mana yang belum kau lihat? Itu beda. Cepat pakai bajumu. Baiklah, kau keluar dulu. Kakak akan menunggumu di sini setelah mandi. Terakhir kali memberinya obat kuat. Masih tak bisa menaklukkannya. Kali ini aku harus lebih berusaha. Astaga, ada apa, saudara Su? Astaga, ada apa, Kak Sushuan? Kak Abao jatuh. Kakinya sepertinya parah. Ini serius tidak? Cukup parah. Astaga, sepertinya sudah berdarah. Lalu bagaimana? Abi, biar aku gendong kakak. Ini tidak pantas, tas ini. Ya ampun, Kak, apa kakak akan mati? Kakak, jangan bicara seperti itu. Oke, aku akan segera ke sana menyelamatkan. Aku datang, Kak. Hei, Kak, hei, kau. Kau pakai bajumu dulu, aku akan mengambilkanmu. Segelas air, aku akan kembali. Su Junjie, kau, kakimu. Di mana kau terluka? Yang ini, ya ampun, yang ini. Cepat bantu aku melihat. Aku tidak bisa bergerak. Aku akan membantumu melihat. Kak, kakimu tidak merah atau bengkak kan? Seharusnya tidak apa-apa, tapi aku sakit. Abi, apa ini cedera dalam? Kenapa kau tidak biarkan aku memijatnya? Seharusnya tidak. Oh, Sushuan ini sengaja menggodaku lagi. Sekarang aku akan memberitahumu siapa yang lebih hebat. Sushuan, tahan sedikit ya. Aduh, sakit. Pelan-pelan dong. Pelan-pelan. Oke, aku pelan-pelan. Hahaha, aduh Abao, ngapain sih? Lepasin aku, haha. Abao, kamu ngapain? Lepasin aku. Kak, bukannya kamu yang minta pelan-pelan? Ini sudah pelan banget. Kakak minta pelan-pelan, bukan minta kamu menggelitiku. Hahaha, Erbao, cepat lepaskan aku. Kak, tidak bisa. Ini luka dalam, loh. Kalau tidak diobati dengan benar, nanti kakimu tidak bisa jalan. Kakak salah. Kakak tidak akan bohong lagi, ya? Ampuni kakak, dong. Kak, ini kan belum sembuh. Ah, Kak Sukin, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Abao. Kakak jelek, ya? Tidak jelek? Lalu kenapa kalau ketemu kakak seperti melihat harimau betina? Kakak padamu, kamu tahu, Kak Sukin. Tidak. Nona Su, tidak boleh. Kita tidak bisa begini. Abao, kamu takut aku mengganggumu? Tidak, bukan begitu, Kak. Aku hanya merasa hubungan kita ini takdirnya kurang tepat. Abao, kakak sudah bilang padamu. Kakak tidak minta status apapun. Kalau suatu hari kamu bosan, kakak tidak akan pernah mengganggumu. Kakak hanya ingin jadi pasangan tanpa ikatan denganmu. Kakak, kenapa harus begini? Kamu tidak mengerti hati kakak ini. Sejak 2 tahun lalu, hatiku sudah kuberikan padamu. Demi menghindari mantan suami, aku tinggal di desa Taoyuan. Tanpa sanak saudara, tidak ada yang menolongku. Hanya kamu yang menolongku tanpa pamrih. Kakak tidak tahu harus membalas budimu bagaimana. Hanya tubuhku ini yang masih bersih, Abao. Milikilah aku, Kak. Kakak akan buat kamu merasakan kenikmatan menjadi pria. Su Junjie.
Siapa itu? Feng Gen, apa kau sudah gila? Bagaimana bisa dia datang? Dia datang dari kota besar untuk minta. Dia sering ke sini minta uang darimu? Kalau begitu, tunggu di sini, aku akan mengusirnya sekarang. Jangan. Feng Gen itu bajingan. Kalau sekarang kau berani seperti, dia pasti tidak akan tinggal. Nanti, entah gosip apa lagi yang akan keluar dari mulut. Tidak apa-apa, Kak. Tidak takut juga tidak bisa. Nanti kalau karena masalah ini reputasimu terpengaruh dan menunda pernikahanmu, kesalahan kakak akan sangat besar. Tunggu sebentar. Uang. Teman. Keluar kau. Feng Gen, kenapa kau berteriak terburu-buru ingin membaca 3 karakter? Bukan? Kenapa kau lambat sekali? Sama pria-pria. Cuy. Mulut anjing mengeluarkan ucapan busuk. Aku ini suamimu, beraninya kau perlakukan aku begini, omong kosong. Aku sudah lama bercerai denganmu. Cepat katakan, mau apa? Akhir-akhir ini aku sedang butuh uang. Masih butuh uang? Haha. Berapa? Tidak banyak. 300. Sudah, jangan hitung. Ambil uangnya dan cepat enyah. Tidak beres. Dulu, setiap kali minta uang ke wanita ini, dia selalu berdatang. Kenapa hari ini dia begitu mudah? Tunggu. Feng Gen, uang sudah kuberikan semua. Kamu mau apa? Sushuan. Sial, orang lain mungkin tak apa aku tidak tahu dirimu. Sial, kapan kau pernah memberi semudah ini? Katakan, apa kau menyembunyikan pria di dalam? Feng Gen, bualan, cepat enyah. Voice in my ear, the world disappears, so I'll fall again. Dasar wanita busuk, ternyata kau menyembunyikan pria. Aku akan lihat siapa yang berani sekali. Sial, berani memukuli istriku. Sial. Berani menyentuh istriku. Sial. Sial, kenapa? Jadi kau, bangsat. Sialan. Astaga, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Abao, cepat pergi. Jangan takut. Sialan, apa dia bisa kabur? Dasar tolol, berani sentuh istriku? Hari ini kau kubunuh. Aduh, bajingan. Beraninya, aku memukulmu demi dia. Serius, mengaku kalah tidak? Menyerah tidak? Abah, jangan pukul lagi. Pukul lagi? Kalau kau berani menganiaya Kak Sus, aku akan Hei, Xiao Bao, tunggu saja kau. Aku pasti akan membunuhmu. Hei, Xiao Bao, Kau tunggu saja. Hari ini kau pasti mati. Semua salahmu, kau bersih. Sekarang, puas kau? Sekarang sudah beres, membuatnya kabur. Jelas-jelas salahmu. Kau yang duluan genit. Kau yang membuat kakak Bao kabur. Salahmu. Memang salahmu. Kau mau apa dariku? Aku ingin menghabisimu. Kenyang. Bao, sebaiknya kau sembunyi 2 hari. Aku tahu Feng Gen. Dia pendendam. Kau memukulinya, dia pasti takkan melepaskan. Tidak apa-apa, Kak Cus, aku akan membuatnya gila. Apa yang ingin dia lakukan? Akan kuhajar sampai ibunya pun tak mengerti. Bukan hanya Feng Gen. Di belakangnya ada bos bernama Luo San Pao. Orang ini lebih kejam lagi. Kau takkan bisa melawan mereka. Pergi sana. Mau San Pao atau si Pao datang? Hahaha, kakak Bao, baik. Kakak Bao. Kakak Bao. Tunggu, sayang. Bagaimana kalian berdua bisa sampai sini? Tadi di luar ada yang memarahin, baru kami tahu kau ada di sini. Kau sudah pergi, masih saja cari masalah. Oh, iya, bukankah kalian berdua ingin tinggal di rumah kami? Marah ya, sayang? Kau tidak, rumahku sekarang sudah tidak muat. Aku akan menginap sementara saja. Haha, tidak bisa. Kau tinggal di mana? Aku suruh dia pulang. Kalau ada yang pulang, kau bahkan tidak kenal Kak Sutian, dia selalu... Apa urusanmu?
Aku mau tinggal, ya tinggal saja. Kalian sudah selesai bertengkar belum? Kalian bertiga tidak boleh ada yang tinggal di rumah. Tidak. Aku pergi, pergi. Aku pergi. Kau juga pergi, cepat pergi. Kak Sikun, aku. Kakak, bukakan pintunya. Abao. Bukan kakak tidak mau menahanmu. Ini benar-benar Feng Gen. Orang ini pendendam. Aku tak mau merepotkanmu. Aku tidak takut Feng Gen. Buka pintunya, Bao Gege. Siapa Feng Gen? Ada apa dengan Kak Sukuan? Dia yang baru saja memakiku. Dia mantan suami Kak Sukun. Kau datang mencari masalah dengan sudah kupermalukan dia. Su Junji takut dia akan mencariku. Nama Feng Gen familiar. Kau mengenalnya? Kurasa tidak. Tapi kalau dia preman, aku tak takut. Kau bohong. Sungguh, semua preman di kota itu saudaraku. Tidak percaya? Aku akan menelepon mereka sekarang. Biar mereka datang membantumu. Sungguhkah? Sungguh. Hari ini, kau telepon siapapun tak akan berguna. Aku mau nyawanya. Kenapa? Kamu hebat, selain merebut istriku, kau juga bawa 2 gadis. Kak Feng, kamu hoki banget soal wanita. Feng Gen, jika ada masalah, kenapa tidak kau hadapi aku saja? Jangan melibatkan orang tak bersalah. Jika ada dendam, jika ada masalah, jangan libatkan orang tak bersalah. Dia, mantan istrimu ya, Pao Ge? Pantas saja kau belum bisa melupakannya setelah 3 tahun cerai. Gadis itu memang cukup menggoda ya. Dia juga lumayan cantik. Sudah, Pao Ge. Ayo, kita habisi Weisha. Lalu kita bawa ketiga gadis ini. Kita bersenang-senang nanti. Hahaha, akan kuhajar kau. Dasar bajingan. Kau berani mengincar Kak Ping? Kau cari mati ya? Ping itu kakak besar kami di Kabupaten Jianghai. Jian Ping, Kak Ping. Hebat sekali Kak Ping. Aku bukan big boss wanita apa-apa. Itu 2 tahun lalu, kebetulan, aku menyelamatkan bos mereka, Wu Yinglong. Wu Yinglong menganggapku adiknya. Rumor ini menyebar, kan? Hei, jangan asal bicara. Aku bukan big boss wanita apa-apa. Betul, betul, Kak Ping bukan big boss wanita. Ayo, ayo. Kak Ping itu imut, mengerti? Betul, betul. Kak Ping, kenapa Anda ada waktu main ke desa? Bukan urusanmu. Hei, Bubble. Kamu hebat ya, beberapa hari tidak ketemu. Sudah bisa menggoda wanita dan menindas pria. Sepertinya aku harus bicara baik-baik. Dengan bos kalian Wu Ying. Jangan, Kak Ping. Semua salah paham. Semua gara-gara si brengsek Feng Gen yang menipuku. Sungguh, sungguh. Lebih nyata dari ujung jarum. Kamu masih berdiri di sana seperti orang cepat minta maaf pada Kak Ping. Memangnya kenapa tidak pergi? Aye Ping Jie, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aduh, kamu kan tidak menggangguku. Kenapa minta maaf pada... Hei, bukan. Kak Bao. Tuan Bao, aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku mohon, lepaskan aku, ampuni aku. Biasanya sombong sekali saat mengganggu Kak Sukuan. Sekarang ketemu polisi baru sadar salah, benar-benar berbalik. Aye, Sanku, mengingat kita pernah jadi suami istri, tolong mohonkan ampun untuknya. Masih berani main tangan. Abao, bagaimana kalau kali ini lepaskan dia? Kak Sukun, aku tahu kamu baik hati, tapi orang seperti dia, kalau tidak diberi pelajaran, dia tidak akan jadi. Apa kau tak dengar apa kata priaku? Beri pelajaran bagus pada bocah ini. Dia bukan priamu. Betul. Wei Xiao Bao, priaku. Serasi. Sangat serasi. Pergilah, beritahu teman-temanmu itu. Dengar atau tidak? Dengar, jalan. Tidak, Kak Bao. Kalau begitu kami pergi dulu. Pergi. Cepat pergi. Kak Bao. Aku sudah selesai menyikat. Aku tidak berakting. Aku sudah bilang kau adalah laki-lakiku. Sekarang dan nanti. Kak Bao belum mengakuinya. Kau sendiri sudah mengklaimnya. Kau iri ya? MU Jianping, aku preman-preman itu takut. Jangan kira kau hebat. Aku tidak takut padamu, apa? Ping Er, jangan menakuti Shuang Er. Dia penakut. Halo, Akun,
Ada apa? 喂，阿可， Apa yang bagus? Akun, jangan panik dulu. 什么？ Aku akan segera kembali. Ayah, kakakku mengalami kecelakaan mobil, jangan panik. 回来。 Keadaannya, serius tidak? Aku tidak tahu kau bisa mengantarku pulang. 也不严重。 Oke, aku antar pulang sekarang. 送我回去。 行行行，我啊现在就送你回去。 Kak, Kak, bagaimana keadaanmu? Aku patah tulang, serius tidak? 你怎么样啊？我走错过骨折了， Kak, maafkan aku. Ini semua salahku karena tidak menurutimu. 对不起。 Sayang, jangan menangis, biar kulit. Iya, sayang, dia dokter dewa, dia pasti bisa menyembuhkanmu. 宝宝他是神医，他一定可以治好 Patah 你的。 tulang semacam ini pun bisa disembuhkan? Tentu saja bisa. Aku lihat dulu. 这也能治？ 当然可以，我先看看。 Siapa yang bilang ini diagnosisku? Seorang gadis bermarga 我先 Song. 跟你说， Bukan? 这个 Apa dia bilang aku tidak akurat? Bukan. Paling hanya retak. Retak. 不是， Jadi, Direktur MU tidak perlu operasi? Benar. Operasi itu berlebihan. 手术了。 没错。 Cukup pijat saja. Menyebalkan sekali. Kenapa Dr. Zeng mengobati diri sendiri? Retak dan patah tulang saja tidak bisa. Kalau sampai di meja operasi, Tuan MU akan sia. Kalau begitu, sayang, cepat pijat aku. Proses pengobatan ini mungkin akan sedikit sakit. Kamu juga tahu. Tidak apa-apa, sakit lebih baik daripada operasi. 没事，疼，总比手术要紧。 Apa yang kalian lakukan? 你们在干什么？ Apa yang kalian lakukan? Hei, Xiao Bao, kau sudah berani sekali. 喂小宝。 增手不手。 Hebat sekali, kenapa kau mengkhianatiku? Kenapa berkhianat? 你为什么要背叛我？ Wei Xiao Bao, kau pikir kau siapa? Cuma anak miskin dari desa. 你以为你是谁？ Aku cuma bermain-main denganmu. 穷小子， Tidak kusangka kau menganggapnya serius. Hahaha. 没想到你还当真了。 Wei Xiao Bao, kan? 韦小宝是吧？ Tanda tangani ini. Lepaskan kualifikasi khusus rumah sakit Jian. Setelah itu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalau tidak, setiap kali bertemu, aku akan memukulmu. 否则的 Cih, 我见你一次。 jangan harap. Sialan, masih melawan dan memukul. Aduh, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Minggir. Kembalikan barangnya. 让不让？回山林吧。 Wei Xiaobao, kau di sini untuk apa? 魏小宝， Kalian kenal? 跟你有关系。 Dia cuma orang bodoh. Mana pantas aku kenal. 就他一个 Bertahun-tahun tak bertemu. Kau tak hanya bilang orang lain berwajah murah. Sekarang mulutmu jadi apa? 你不仅医术别人， Hei bocah, kau berani memakimu? Kenapa? Apa salahnya? 3 tahun lalu, kau merusak reputasiku dengan satu kalimat. 3年前 Kau bahkan dengan pria lain memukulku hingga jadi bodoh. 你还 Apa? Gadis itu ternyata sekejam itu. 什么？ Jangan mengelak. 宝宝，他居然这么 Kau punya bukti? Bekas luka di kepala ini bukti. Jadi apa? 有 Aku sudah sembuh. Ayo lanjutkan permusuhan ini. 现在我好了，我们就 Hei Xiaobao, jangan kira aku takut padamu. 算了。 Aku belum selesai denganmu. Apa yang baru kau lakukan? Anda punya izin praktik medis? Berani-beraninya Anda salah mengobati pasien saya. Aku beritahu ya, kamu dalam masalah besar. 乱治我的病人 Aku akan panggil Satpam untuk menangkapmu sekarang. 你摊上事儿， Satpam, 这就 Satpam. 拿过来抓你 Berani kau? Sekalian saja panggil direktur rumah sakit, biar dia lihat sendiri. Bagaimana dokter gadungan yang salah mendiagnosis retak tulang menjadi kondisi. Itu bagaimana? Musuh yang gugup. Tidak boleh, benar. 着紧张， Kakakku jelas-jelas hanya retak tulang. Tapi kamu malah menulis patah tulang di rekam medis. 明明是 Bahkan ingin mengoperasi kakakku. Kalau bukan karena aku menyadarinya tepat waktu, kakakku pasti sudah celaka karenamu. 是宝宝发现及时，我姐 Tidak mungkin. 太惨了，
Dia jelas-jelas patah tulang. Bagaimana mungkin hanya retak tulang? Kalau ku bilang patah tulang, ya patah tulang. Ini dia. Orang ini tidak punya izin praktik, bahkan sembarangan mengobati. Dia mengganggu ketertiban medis. Cepat tangkap dia dan bawa ke kantor polisi. Bocah, berani-beraninya bikin ulah di rumah sakit. Ikut kami. Kulihat siapa di antara kalian yang berani Kalian tahu siapa aku? Zaman apa ini? Masih ada orang sepertimu yang sombong begitu. Kalian tahu siapa Dr. Zeng? Pacarnya adalah Tuan Muda Wu. Kalau melawannya, Dewa Raja pun takkan bisa menolong. Tahu, kan? Kalau begitu aku harus bertanya pada, apakah di sini masih ada divisi dokter tak kompeten yang salah diagnosa? Sampai-sampai ingin membuat kami pasien dan keluarga meninggal. Dr. Zeng benar-benar mengenal direktur. Zhang Zizong. Kebijakan penting direktur tahun ini tetap hanya Cheng Liang Medis dan Yiping Med. Dua perusahaan itu lelang besok. Mana yang harganya lebih rendah? Guru, kok Anda ada waktu telepon saya? Kok kau ada waktu telepon aku? Kak Hang. Rumah sakit kalian benar-benar semakin berharga. Ya. Apa? Siapa yang senekat itu? Kau datang dan lihat sendiri saja. Bajingan mana yang senekat itu? Dr. Zeng benar-benar mengenal direktur. Bagaimana ini? Dia bilang kenal direktur? Memangnya kenal? Kau kira direktur orang biasa? Siapa saja bisa? Dia cuma petani dari desa. Kalau dia kenal direktur, aku juga kenal kepala dinas kesehatan. Petani sialan. Kalau Dr. Zeng tidak bicara, aku hampir tertipu karenamu. Bocah, bohongmu dibongkar Dr. Zeng. Kau ikut kami baik-baik. Atau kakimu kupatahkan lalu kuseret? Kau tak apa-apa, kau pukul saudaraku, kubunuh kau. Hentikan. Direktur. Kenapa direktur datang? Jangan-jangan dia kenal Wei Xiaobao? Tidak mungkin. Pasti kebetulan. Wei Xiaobao cuma petani. Tak mungkin dia kenal direktur. Dia tidak punya izin praktik dan sembarangan periksa pasien. Bahkan bilang aku salah diagnos. Terpaksa satpam menangkapnya. Omong kosong. Sebelum kemari, saya sudah lihat foto röntgen Pak MU. Pembengkakannya tak sampai patah tulang. Jelas-jelas kau salah diagnosis. Dan rumah sakit mempekerjakan kalian untuk menjaga ketertiban. Bukan untuk berbuat jahat. Tuan Wei ini bukan orang sembarangan. Dia langka, sosok setia dan jujur yang langka dalam seabad. Jika dia terluka, 100 dari kalian pun takkan sanggup. Direktur, diam. Mulai hari ini, direktur dipecat. Direktur, saya punya orang tua. Pergi. Kalau tidak pergi, saya suruh orang. Guru. Bukankah Direktur Zhang? Kau terlihat jauh lebih tua dari Bao Bao. Kenapa memanggil Bao Bao guru? Hahaha, aduh. Keahlian medis ini. Yang ini duluan. Dia yang sembuhkan penyakitmu waktu itu. Kemampuan medis Pak Wei membuatku merasa sangat luar biasa. Ku mengangkat guru. Dan dia setuju. Begitukah, sayang? Aku juga tidak, tapi karena dia sangat tulus. Aku tidak bisa, tapi kita punya urusan masing-masing. Dia memanggilku guru, aku memanggilnya kakak. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, nanti Direktur Zhang akan memanggilku dan kakak. Ibu guru? Jingping, omong kosong apa ini? Aku tidak mengada-ada. Sudah, cerewet. Astaga, mana mungkin? Bagaimana mungkin dia guru direktur? Zeng Roro, kenapa masih bengok? Belum juga minta maaf pada... tidak perlu minta maaf. Zeng Roro, masalah ini tidak sesederhana itu. Apa? Ada juga kau berani memasukkan nama Tuan Wei? Bukan begitu, Dekan, dengar penjelasanku. Cukup, aku beritahu kau dipecat sekarang. Aku akan selidiki masalah ini sampai begitu kejahatanmu terbukti, aku sendiri yang akan lapor polisi. Dekan, kumohon padamu. Xiaobao, kumohon padamu. Ingat kita pernah saling mencintai. Jangan biarkan Dekan lapor polisi, ya? Menyesal sekarang sudah terlambat. Ini semua pantas kau dapatkan. Betul, Anda memang pantas mendapatkannya. Aku akan melapor, asalkan kau tidak lapor polisi. Aku bisa melaporkan Wu Cheng Liang yang menjual obat palsu, menjual barang berkualitas. Kau bicara ini, kau harus bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab, dan aku punya bukti.
Keluarkan buktinya. 我负责。 Kau harus berjanji dulu tidak akan melaporkanku. Baru aku bisa memberikan buktinya 你先得答应我，不报警抓我，我才能把。 Aku janji padamu, serahkan buktinya. Mau. Kau bilang kau tak berhak tawar-menawar denganku. Kalau kau tidak tunjukkan buktinya, aku tetap akan menemukannya. Terserah kau saja. Aku. Akan kuberi, akan kuberi. 我给，我给。 Aku kirimkan pada 发给你们。 ini. Apapun dipalsukan. 这个 Ini kejahatan meremehkan nyawa, dan kau juga bersalah. Tunggu. 今人命。 Sepengetahuanku, Wu Chengliang ini di Kabupaten Jianghai. Sudah lama punya koneksi kuat. Lapor polisi sekarang sama saja membangunkan harimau. Hei, kau punya ide? Tak akan ikut tender. Dia pasti akan hadir. Saat itu baru kita tangkap dia. Pasti berhasil. Baiklah, lakukan itu. Malam ini jangan tinggalkan rumah sakit. Kalau Wu Chengliang tidak muncul di rapat lelang besok, berarti kau membocorkan rahasia. Dia tidak bisa kabur. Tapi kau tak akan bisa. Tidak akan. Master, kalian istirahat dulu. Aku pergi dulu. Hei, hei. Syukurlah. Kak, tadinya aku khawatir tidak menang lelang dari Wu Cheng. Tak kusangka dia berani berbuat curang. Dan dilaporkan oleh Zun Ruo. Ya, aku juga tak menyangka setelah kecelakaan. Justru mendapat keberuntungan. Kak, sekarang kau tidak bisa menyalahkanku, kan? Kalau bukan aku yang mencari Bao-Bao, kau tidak akan dirawat, kan? Ya, ya. Santai saja. Kenapa? Aku peluk tidak boleh? Cepat atau lambat, kau hanya boleh menikahiku dan kakakku. Kau sama sekali tidak boleh memikirkan dua gadis. Dengar tidak? Tuan MU, bisakah kau mengurus adikmu? Lihat dia sama sekali tidak seperti, benar-benar seperti preman kecil. Ambil botol. Pria itu tidak peduli padamu. Cepat lepaskan tanganku. Lepaskan. Apa? Tidak berani, kan? Pergilah. Aku masih harus mengobati Muzi. Belum sembuh juga? Tentu saja tidak semudah itu. Cepatlah pergi. Baiklah, ayo pergi. Oke. Kalau begitu aku tidak pergi. Pak Mo, ada kalian berdua. Kau menargetku, lebih baik kau memberitahuku. Senang. Pak Gao, jangan khawatir. Aku sudah mendapatkan harga dasar alat Rubik. Harga penawaran kita naikkan 20 dalam lelang kali ini. Kita harus memenangkannya. Sangat bagus. Kejuaraan tahun ini harus kita menang. Menghancurkan sebuah perusahaan. Pasti itu sangat nikmat. Nanti akan kulihat bagaimana gadis itu akan marah. Haha. Selamat ya, Presdir Wu, sudah berhasil dapat si cantik. Hahaha. Tak tahu malu. Wei Xiaobao, kenapa kalian berdua bersama? Bukan urusan Presdir Wu. Wei Xiaobao, kau dan aku benar-benar tak cocok. Aduh, kenapa wanita yang kuinginkan selalu ada kamu di dekatnya? Dulu, situasinya juga kali ini, di dekatnya tetap kamu lagi. Sialan kau, benar-benar cari mati ya. Dulu, berkat Presdir Wu yang membukakan jalan bagiku. Kamu benar-benar pahlawan sejati. Demi negara dan rakyat ya. Sial, aku yang meresmikanmu. Kau dapat muka dari mana bicara begitu? Kamu dengan Zhang Roro bersama 2 tahun. Sepertinya dia bahkan tak membiarkanmu sentuh tangannya. Hehehe, waktu itu dia masih kolot sih. Dia bahkan belajar masak. Hahaha. Lalu, apa kamu pernah berpikir dia mungkin sudah operasi? Tidak mungkin. Lalu, apa kamu tahu paha bagian dalamnya? Ada tahi lalat merah, kan? Kakao, bagaimana kau tahu? Kau. Wei Xiaobao, jangan sok di depanku. Aku beritahu kau. Siapapun wanita di dekatmu, akan kurampas semua.
Dulu, itu Zheng Roro. Sekarang, Mu Hang Yi. Sulit untuk dilepaskan. Hahaha. Tak tahu malu, hahaha. Memangnya kenapa kalau aku bajingan? Hahaha. Ku akan... Jika tahun ini perusahaan Anda tidak dapat lagi kualifikasi tender, itu berarti 3 tahun berturut-turut tanpa pesanan resmi. Perusahaan Anda mungkin tidak akan... Apa hubungannya denganmu? Sekarang, tentu saja tak ada hubungannya denganku. Ketika kau bangkrut nanti, akan kulihat kau masih bisa berbuat apa. Akan kuhimpit kau di bawahku dan menyiksamu habis-habisan. Saat aku menidurimu, hehehe. Bajingan! Kau berani? Kenapa kau masih diam saja? Xiu Mei, aku bukan... Wei Xiaobao, dengarkan aku. Aku punya puluhan anak buah. Kalau kau berani sentuh aku lagi, akan kubuat kau menderita. Wahahaha. 3 tahun lalu kau buat aku bodoh. Hari ini, kaki ini adalah bunganya. Wei Xiaobao, hari ini aku mengaku kalah. Tapi dengar ini, kau sebaiknya bunuh aku. Kalau tidak, saat aku bebas, aku akan bunuh seluruh keluarga. Baiklah, meski kau panggil serombongan preman pun, tak ada. Kalau kau berani, panggil mereka semua. Aku menunggu. Kau bilang apa? Aku bilang, biar kau puas. Baik, jangan menyesal. Apa-apaan sih, bajingan? Cepat angkat telepon. Hei Erdan, cepat suruh kawan-kawan ke sini. Aku butuh 1 tim lagi. Baik, Kak. Kak, Jingjing. Ditangkap George. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa jadi begini? Hei Xiaobao, semua ini ulahmu kan? Kenapa kau melakukan ini? Dulu aku cuma memukulmu. Sekarang kau sudah membalasnya. Kenapa kau masih melakukan ini? Kenapa kau menghancurkanku? Bukan aku yang menghancurkanmu, tapi kau menghancurkan dirimu sendiri. Apa katamu? 56. Dia ditangkap karena dicurigai menjual obat palsu. Apa hak kalian memukulku? Apa kalian punya bukti? Bukti, ya? Ini. Bagaimana kalian bisa punya ini semua? Ini bukan milikku. Tak tahu apa-apa, tapi berani membantah. Tunggu. Mereka akan menangkapku dan memenjara. Aku terpaksa. Dasar jalang. Tak kusangka kau yang mengkhianatiku. Akan kubunuh kau. Berhenti. Aku tak akan memaafkanmu. Ambil barangnya. Saya ingin melaporkan wanita ini. Jabatan Rumah Sakit Jianghai di Maoming. Kejahatan ini seharusnya cukup untuk dia 3 tahun, kan? Ada apa ini? Ikut kami. Tidak, saya tidak. Hei, Xiaobao, kau berjanji. Bagaimana bisa kau ingkar janji? Janji padamu Zhang Zisong ada hubungan apa denganku? Zheng Roro bilang akan membuatmu membayarnya. Kenapa, Xiaobao? Kumohon pada, lepaskan aku bisa melakukan apa? Aku tidak pernah menjadi aku akan tidur denganmu, baiklah. Hai. Kotor. Hahaha. Ingin memohon? Kau pelacur. Ini akibatnya kau mengkhianatiku. Hahaha. Pak Wu. Tuan Wei, selamat atas pembalasan dendam Anda. Pak Wu, selamat juga. Memenangkan tender perusahaan bangkit kembali. Hei, Tuan dan Nyonya, kalian berdua jangan saling memuji lagi. Zhang Zisong, kamu bilang apa? Apa aku salah ngomong? Bukankah adikmu menyuruhku memanggil kalian berdua, Xini? Tidak salah, memang harus panggil Xiniang. Bao, kapan kamu akan menikahiku dan kakak? Jangan banyak orang di sini. Apa yang kamu ragu? Kamu harus menikahiku. Kak Sukuan, baiklah, malam ini pulang makan ya. Oke, tunggu aku. Dasar kau, Wei Xiaobao. Aku tahu kamu masih memikirkan Kak Sukuan. Hari ini kamu tidak boleh kemana-mana. Harus menikahi. Baik. Menikah, benarkah?
Kalau kamu berani membohongiku, kamu anjing kecil. Aduh, sudah, kalian berdua jangan bercanda. Tuan Rui, MMM. Pemandangan desa Taohua sangat indah. Paman, bagaimana kalau kita kerjasama membangun resor liburan? Bagus. Kak Sang, kamu juga ikut dong, agar warga desa semua punya uang. Tidak bisa, harus menikah dulu baru membangun resor. MMM. Ayah mertua, Astaga. Astaga, Bro Bao, begini pun bisa. Benar-benar iri pada anak muda zaman sekarang. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ada misalnya, dua bahan tidak bisa digunakan bersamaan. Tapi jika digabungkan dengan masakan, hasilnya bisa tinggi, tampan, dan imut. Aku suka sekali. Lalu lihat daunnya. Bisa menutrisiin dan memperkuat yang. Bagaimana akan kuperlihatkan ini? Daun ini, aduh. Bro. Ada apa, bro? Tersandung, masuk sungai. Aduh, dadaku sesak sekali. Kalau begitu, Bro Bao, kakiku sakit sekali. Kalau begitu, aku duluan. Berapa banyak kau pura-pura? Apa aku tidak tahu niatmu? Kalau berani, lawan satu. Ayo. Hih, menjijikkan sekali. Katakan. Kapan kau jadi ahli begitu? Hentikan, Foyo. Berani ganggu adikku, aku lawan kau. Kenapa kau juga terbang ke langit? Ramai sekali ya. Kakak Sichuan, cepat pisahkan mereka. Ini sungguh tidak adil, membuatmu marah. Hahaha. Hari ini. Apeng.